Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Rizkiah. Di sini saya selaku moderator. Kami dari kelompok 7 yang ingin membahas mengenai tema tentang aplikasi pesan antar air mineral dan gas LPG berbasis Android. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 122108006. Kemudian ada Andika Satria, Indriani, Firda Fitratul Aulia, dan Sri Rahayu. Baik, langsung saja. Mengenai materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, urutan topik pembahasan yang akan saya sebutkan, terutama yang pertama yaitu latar belakang, tujuan perancangan, metode penelitian, analisa sistem berjalan, analisa sistem usulan, dan kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang di sini, air minum dan gas LPG merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga harus isi ulang ketika habis. Tidak semua orang dapat langsung melakukan pengisian ulang pergantian air mineral dan gas LPG. Oleh karena itu, diperlukan sistem atau alat yang dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam melakukan pembelian dan pertukaran air mineral serta gas LPG meskipun terhalang berbagai kendala. Selanjutnya, teknologi informasi meningkatkan kinerja dan produktivitas di berbagai bidang seperti penggunaan aplikasi mobile yang dapat memberi kemudahan dalam bertransaksi jarak jauh kapan saja dan di mana saja. Untuk selanjutnya ini ada tujuan perancangan. Tujuan MyGasLoan adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi agar memudahkan pembeli gas dan galon terutama bagi anak kos dan orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu maupun tenaga. Tidak lagi bersusah payah untuk mendatangi langsung penjual gas dan galon dan mempermudah pengelola dalam mendata siapa saja yang memesan produk tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini, kita bisa lebih mudah untuk memesan isi ulang gas dan galon ya. Ini ada metode penelitian. Yang pertama yaitu pelanggan dapat menggunakan smartphone mereka untuk mengakses aplikasi, yaitu untuk melihat informasi dan melakukan pembelian dengan memasukkan data. Yang kedua, penjual dapat mengakses aplikasi lewat smartphone untuk melihat data pembelian yang masuk lewat aplikasi dalam smartphone mereka, juga dapat melakukan penggantian atau update data jualan mereka. Yang ketiga, admin dapat menggunakan smartphone dan laptop untuk mengakses dan melakukan perubahan aplikasi, baik interface, admin, kode program, ataupun database aplikasi. Yang keempat, smartphone dan laptop yang digunakan harus terhubung dengan internet agar aplikasi dapat digunakan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, aplikasi menerima permintaan baik dari admin, pengguna, atau penjual lewat device masing-masing, kemudian akan menyimpan atau mengambil data dari database sesuai permintaan dan akan mengembalikan umpan balik dari permintaan user lewat device mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Nah, yang pertama di sini aktornya ada dua, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli di sini bisa datang langsung ke tempat penjual untuk membeli gas atau galon, lalu menanyakan apakah stok masih ada atau sudah habis. Nah, lalu penjual ini akan menjawab jika banyak, maka si pembeli ini akan membeli langsung produknya. Nah, setelah itu dia melakukan transaksi pembayaran dan si penjual ini akan menerima pembayarannya, lalu akan membuatkan kwitansi pembayaran. Setelah itu si pembeli akan membawa langsung produknya ke tempatnya atau ke rumahnya. Dari analisa sistem berjalan terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu waktu yang terhambat karena jarak. Yang kedua, pengangkatan galon atau gas yang berat karena harus dibawa sendiri ya ke rumahnya gitu. Nah, kemudian ada sistem pemesanan yang rumit. Rumit di sini yaitu dia harus datang langsung, cuaca hujan ataupun tidak, dia harus datang langsung ke tempat si penjual untuk membelinya. Selanjutnya ada analisa sistem usulan. Yang pertama di sini use case diagram. Nah, di sini terdapat 3 aktor yaitu pembeli, penjual, dan admin. Nah, pembeli di sini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada login. Si pembeli ini bisa login. Kemudian registrasi data-datanya. Nah, di dalam registrasi ini dia bisa mengedit
tambah atau hapus data yang telah dibuatnya. Lalu kedua ada pemesanan. Nah, di sini bisa memesan gas atau galon sebanyak yang dia mau. Lalu ada pembayaran. Pembayaran di sini bisa tunai ataupun non tunai. Selanjutnya ada penjual, aktor penjual. Di sini penjual bisa melakukan pengecekan dan membuat laporan. Pengecekan di sini yaitu mengelola pesanan. Jadi mengelola penjualannya gitu, mengelola pesanan yang masuk, lalu membuat stok barang atau menambah stok dan membuat laporan. Membuat laporan di sini yaitu membuat laporan keluar masuknya barang ada berapa. Yang terakhir yaitu ada admin. Admin di sini yaitu kita sebagai pemegang atau pembuat aplikasinya. Nah, si admin ini fungsinya hanya mengecek aplikasi saja. Dia bisa melakukan perbaikan aplikasi ataupun mengelola laporan perbaikan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada diagram activity. Nah, di sini diagram activity pendaftaran. Nah, si pembeli dan sistem di sini. Sistem di sini yaitu aplikasinya. Kita sebut dia sistem. Nah, si pembeli ini bisa langsung membuka halaman home, lalu dia bisa melakukan pendaftaran. Setelah itu, si sistem akan menampilkan form pendaftarannya, lalu memasukkan data. Lalu si pembeli ini akan memasukkan datanya. Setelah itu, di sini ada validasi data. Jika dia valid, dia akan langsung ke tampilan form member. Jika tidak valid datanya, maka dia akan mengulang lagi untuk mengisi datanya. Setelah itu, setelah tampilan form member selesai, dia akan selesai dalam registrasi tersebut. Selanjutnya ada diagram activity pemesanan. Nah, sama di sini juga pembeli dan sistem. Si pembeli bisa langsung ke tampilan halaman home. Dia bisa langsung memilih menu pemesanan, lalu pilih jenis pemesanan yang dia mau beli apa, gas atau galon. Setelah itu si sistem akan menampilkan gas atau galon yang dia klik tadi. Lalu setelah dia akan menampilkan, si aplikasi ini akan menampilkan lagi form pemesanannya. Nah, si pembeli akan mengisi form pemesanannya, lalu pesan pemesanan. Si sistem akan menampilkan detail pemesanan yang telah dipilih oleh si pembeli. Lalu si sistem juga akan menampilkan total pemesanan dan total bayarnya. Lalu si pembeli akan bayar pemesanan yang telah dipesan tadi. Nah, di sini jika dia mau pesan lagi, dia akan kembali ke tampilan awal, yaitu pilih jenis pemesanannya. Jika tidak, dia akan melakukan selesai belanjanya. Jadi sudah selesai itu belanjanya. Activity diagram pengecekan. Penjual di sini akan melakukan login dengan menginputkan username dan password. Kemudian sistem akan menyimpan data. Apabila password dan username-nya sudah benar, penjual akan diarahkan untuk melihat halaman menu utama. Kita ambil contoh di sini, yaitu penjual ingin menambahkan stok. Pada halaman menambahkan stok, penjual akan menginputkan jumlah stok yang tersedia. Setelah itu, data akan disimpan kembali oleh sistem. Kemudian penjual akan mengelola penjualan, memastikan pesanan telah tersampaikan kepada semua customer, melakukan konfirmasi dan sebagainya. Setelah selesai, penjual akan melakukan validasi pemesanan. Setelah itu, apabila telah sesuai, sistem akan mengirim konfirmasi yang valid kepada administrator. Administrator pun sama, untuk melakukan login harus menginputkan username dan password. Setelah itu mengecek aplikasi pemeliharaannya, apa ada yang perlu di maintenance atau tidak.
Kemudian administrator akan mengelola laporan perbaikan aplikasi, di mana laporan ini didapat dari ulasan penjual dan pembeli. Setelah itu, administrator akan mencetak laporan. Aktiviti pengaturan pemesanan. Penjual setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman home. Kemudian setelah itu, penjual akan memilih form pemesanan. Setelah membuka form pemesanan, sistem akan menampilkan form pemesanan. Setelah itu, kemudian penjual akan memeriksa member yang melakukan pesanan. Setelah itu, setelah dilakukan pengecekan, sistem akan menampilkan data dari member atau pembeli yang memesan. Setelah itu, penjual akan mengirim pesanan sesuai dengan data yang tersedia, baik dari jumlah barang, metode transaksi, dan sebagainya. Kemudian sistem akan mengirimkan informasi pengiriman yang dipesan. Kemudian activity diagram pelaporan penjualan. Penjual setelah melakukan login, sistem akan otomatis mengarahkan ke halaman admin. Kemudian penjual akan mengklik form pemesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan form pemesanan. Kemudian, setelah semuanya sesuai, penjual akan mencetak laporan tersebut. Kemudian setelah itu, sistem akan menampilkan form laporan yang akan dicetak. Kemudian di sini ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini meliputi nama kelas, atribut, dan metodenya. Di sini ada kelas admin Gaslon dengan atributnya ID admin, nama admin, username, password, ID laporan. Kemudian metode yang kita gunakan yaitu update, tambah, dan hapus. Untuk antar kelasnya kita memakai directed association. Di sini kemudian ada kelas laporan, di mana name kelasnya adalah laporan. Atributnya meliputi ID laporan, pemasukan, pengeluaran. Metode yang digunakan sama update, tambah, hapus. Maaf, di sini kita juga menggunakan metodenya private dan public, di mana untuk atributnya itu kita private dan metodenya kita public. Kemudian di sini ada kelas pembeli, di mana ID-nya meliputi ID pembeli, nama pembeli, username, password, dan metodenya update, tambah, hapus. Kemudian ada kelas penjual yang meliputi atributnya ID penjual, ID laporan, ID produk, ID pembayaran, nama toko, profil, username, dan password dengan metode update, tambah, dan hapus. Kemudian ada kelas pembayaran, atributnya yaitu ID pembayaran, ID produk, ID laporan, harga total, ID pesanan, jenis pembayaran, serta metode atau operasinya yang digunakan sama, tambah, update, dan hapus. Kemudian yang terakhir ada kelas produk, di mana atributnya meliputi ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, dan metode atau operasi yang digunakannya masih sama, tambah, hapus, dan update. Sequence diagram register. Kita di sini mengambil aktor pembeli, kemudian kita masuk ke menu register yang akan memilih menu register, mengakses halaman, kemudian menginput data. Kemudian kita akan melakukan cek validasi dengan mengirimkan data. Kemudian setelah validasi data akan muncul hasil data, kemudian menampilkan halaman login. Sequence login. Pembeli akan masuk ke menu login untuk memilih menu login,
kemudian menginput data. Setelah menginput data, data akan terkirim untuk mengecek user, kemudian akan melakukan validasi dan akan muncul hasil dari validasi data. Setelah itu akan menampilkan halaman utama dan masuk ke halaman utama. Sekuens pemesanan. Pembeli akan masuk ke halaman pemesanan untuk memilih menu pemesanan dan mengakses halaman pemesanan. Kemudian data pesanan akan dikirim ke keranjang. Kemudian data akan kekirim dan akan muncul hasilnya. Kemudian pesanan itu akan sukses atau terkirim. Baik, selanjutnya yaitu sekuensi diagram pembayaran. Sekuensi diagram pembayaran memiliki satu aktor, yaitu pembeli. Pembeli memiliki 3 proses, yaitu halaman pembayaran, cek data, dan data pemesanan. Di sini pembeli akan diarahkan untuk memilih pembayaran, mengakses halaman pembayaran. Lalu selanjutnya yaitu mengambil data pembayaran. Setelah berhasil, maka secara otomatis akan menampilkan total pembayaran. Dan lalu si pembeli melakukan pembayaran dan mengirim data pembayaran. Setelah itu secara otomatis cek validasi dan akan menampilkan hasil pembayaran dan pesanan sukses. Selanjutnya yaitu sekuensi diagram pengecekan. Di sini memiliki satu aktor, yaitu penjual. Penjual memiliki 2 proses, yaitu cek barang dan data laporan. Di sini penjual akan diarahkan untuk klik data barang untuk mengecek barang. Lalu akan mencari data barang dan secara otomatis akan menampilkan hasil data barang. Selanjutnya penjual akan melakukan CRUD. Dan setelah berhasil, maka data akan disimpan. Baik, terakhir yaitu sekuensi diagram mengecek aplikasi. Ini memiliki satu aktor, yaitu admin. Admin memiliki 2 proses, yaitu cek laporan dan data laporan. Di sini admin akan diarahkan untuk klik laporan di dalam data cek laporan. Selanjutnya itu mencari data laporan, dan setelah berhasil mencari akan menampilkan hasil laporan. Nah, di sini admin akan diarahkan untuk kirim laporan aplikasi yang telah dicek. Selanjutnya simpan data. Kesimpulan di sini, dengan dikembangkannya aplikasi Gaslan ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam membeli barang atau gas dan galon, sehingga tidak mengharuskan pelanggan untuk datang langsung ke tempat penjualan. Calon member diharuskan registrasi terdahulu. Setelah registrasi member dapat membeli barang sesuai keinginan. Setelah itu ada konfirmasi pembayaran untuk barang yang sudah dibeli, lalu barang dapat diantarkan oleh penjual ke tempat pembeli. Pihak admin hanya memeriksa atau mengecek perkembangan naik turunnya aplikasi yang digunakan oleh penjual. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam bertutur kata dan penyampaian materi terdapat suatu kesalahan dan terdapat suatu kekurangan. Harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.